Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul birokrasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama yaitu Lara Sos Indra, yang kedua Permata Amalia Sari, dan yang ketiga saya sendiri, Miftah Zahara. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Pengertian birokrasi. Birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses berlapis-lapis. Sistem dan produser ini dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Birokrasi menggambarkan metode yang ditetapkan dalam organisasi atau pemerintahan besar. Birokrasi adalah kata yang berasal dari bureaucracy, bahasa Inggris bureau atau crazy, yang artinya adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komandan dengan bentuk piramida di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Sistem ini biasa ditemui pada instansi yang bersifat administrasi maupun militer. Pengertian birokrasi menurut para ahli. 1. Menurut Miris Morstein Marx, ilmuwan administrasi adalah politik Jerman Amerika, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas yang bersifat spesialis, di mana dalam sistem administrasi adalah khususnya oleh aparatur pemerintah. Yang kedua, menurut Peter Muhammad Blau dan Charles H. Page, sosialisasi asal Amerika, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksud untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinasi secara sistematis pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Yang ketiga, menurut Rian Nugroh Diwijowijoto, penulis buku berjudul Otonomi Daerah, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas kompetensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Yang keempat, menurut Hegel dan Karl Marx, seorang filsuf asal Jerman, berpendapat bahwa birokrasi adalah instrumen untuk melakukan pembebasan yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan kepentingan partikular dengan kepentingan general umum. Baiklah, materi selanjutnya yaitu birokrasi menurut Max Weber atau birokrasi Weber. Pandangan Weber soal birokrasi ada baiknya tinjau etimologi. Asal-usul konsep ini berasal dari kata bureau. Kata bureau berasal dari Prancis yang kemudian diasimilasi oleh Jerman. Artinya adalah meja atau kadang diperluas jadi kantor. Sebab itu, terminologi birokrasi adalah aturan yang dikendalikan lewat meja atau kantor di masa kontemporer. Birokrasi adalah mesin yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di organisasi baik pemerintah maupun swasta. Pada pucuk kekaisaran terdapat sekumpulan orang yang menjalankan kekuasaan secara kurang birokratis, dan dalam konteks negara, mereka misalnya parlemen atau lembaga kepresidenan. Hal yang perlu disampaikan Max Weber sendiri tidak pernah secara definitif menyebutkan makna birokrasi. Weber menyebut begitu saja konsep ini lalu menganalisis ciri-ciri yang seharusnya melekat pada birokrasi. Selanjutnya, yang ketiga, kritik terhadap birokrasi Weber. Kritik terhadap teori birokrasi Max Weber. Secara umum, birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks, dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Sangatlah disayangkan apabila kerja rutinitas aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru yang menjadikan birokrasi statis dan kurang peka terhadap perubahan, masalah baru yang menjadikan birokrasi statis dan kurang peka terhadap perubahan lingkungan, bahkan terkesan cenderung resisten terhadap pembaharuan. Kondisi seperti ini seringkali memunculkan potensi praktek maladministrasi yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bermula dari kondisi tersebut, maka pemerintah pusat maupun daerah perlu segera melakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya pada tataran komitmen saja, tetapi juga dibandingkan dalam tataran kehidupan nyata. Max Weber menciptakan model tipe ide birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dengan cara-cara yang rasional. Selanjutnya, menurut Max Weber, bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. Pertama, individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya, manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya, termasuk keluarganya. Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan.
dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas atau job description masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termaksud hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhir dalam keadaan tertentu. Ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan dari birokrasi Weber. Yang A. Kekuatan. Pertama, terdapat aturan-aturan serta prosedural dalam suatu organisasi. Pada bentuk teori birokrasi yang digagas oleh Max Weber, terdapat penekanan tentang pentingnya prosedur dan aturan-aturan yang harus ditaati. Menurut Max Weber, bahwa setiap peraturan haruslah bersifat rasional dan tertulis sehingga suatu organisasi akan memiliki suatu pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 2. Mempunyai spesialisasi pekerjaan dan job description yang jelas. Dalam sistem ini, terdapat pembagian tugas yang spesifik. Seperti halnya mesin, di mana setiap orang hanya mengerjakan pekerjaan tertentu yang telah didelegasikan kepadanya. Dengan demikian, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat, serta tidak ada benturan kepentingan karena masalah overlapping pekerjaan. 3. Ada hierarki otoritas yang formal, sehingga memudahkan pengkoordinasian. Dengan adanya hierarki otoritas, masing-masing pekerja tahu di mana posisinya dan otomatis akan mengikuti perintah supervisor atau atasannya. Sehingga proses pengkoordinasian pekerjaan menjadi mudah. B. Kelemahan. 1. Hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku karena sistem hierarki perusahaan. Maka bawahan akan segan menyapa atasannya kalau tidak benar-benar perlu. Hal ini menciptakan suasana formal yang malah cenderung kaku dalam organisasi. 2. Aturan dan kontrol yang terlalu rinci menyebabkan impersonality atau melupakan unsur-unsur kemanusiaan. Tidak ada antusiasme ataupun keceriaan dalam organisasi karena segala sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa. Manusia disamakan dengan mesin yang tidak punya hati dan hanya bekerja demi perusahaan.